Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali boleh berjumpa kembali bersama saudara-saudara di channel Christ Center Official. Mari kita lebih lagi bersukacita, kita bergairah untuk masuk dalam hadirat Tuhan, di dalam memuji, menyembah, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan memberi kita kesempatan demi kesempatan untuk terus mempermuliakan namanya. Nah saudara, sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk merenungkan firman Tuhan, kita boleh bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur kalau saat ini kami datang kepada Tuhan. Kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu jadi atas setiap kami. Pagi hari ini kami rindu lebih lagi untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Roh Kudus, ajar kami ya Bapa, untuk kami mengerti setiap kebenaran-Mu dan kami mau melakukannya. Kami mau taat sepenuhnya kepada firman-Mu. Roh Kudus, ajar kami untuk lebih lagi semakin mencintai firman-Mu. Kami semakin haus dan mau menggali setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau yang memenuhkan kami dengan kesukaan untuk senantiasa berada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami dimanapun saat ini kami berada. Biar kami duduk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu, dan kami boleh merasakan kasih Yesus, kasih Bapa menjamah setiap kami, dan kami mau bertumbuh, berbuah di dalam kebenaran-Mu. Ini kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan kita hari ini adalah Kau yang terindah, yang tertulis di dalam Matius 13 ayat 44 sampai 52. Mari saya ajak saudara-saudara dapat membaca firman Tuhan ini bersama dengan saya. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Amin. Yesus hendak mengajarkan nilai-nilai kerajaan surga melalui perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Meskipun kisahnya berbeda, kedua perumpamaan itu memiliki kesamaan pesan.
Perumpamaan yang pertama menceritakan mengenai orang yang tanpa sengaja menemukan harta yang terpendam di belakang rumah. Dan perumpamaan yang kedua, orang yang sengaja mencari mutiara yang indah. Dua orang berbeda merespon apa yang didapat dan bertindak dengan cara yang sama. Yesus Kristus adalah harta karun yang sejati. Di dalam Dia terdapat segala kekayaan yang berlimpah dan berguna, dan yang akan menjadi bagian dari hidup kita. Seluruh kepenuhan, segala harta, hikmat, dan pengetahuan akan kebenaran, anugerah, dan kedamaian, semuanya ini terpendam di dalam Kristus bagi kita. Dan jika kita mau mengikutinya, semuanya itu akan menjadi milik kita. Injil adalah ladang yang di dalamnya harta karun ini terpendam. Harta itu terpendam dalam firman Injil, baik dalam Injil Perjanjian Lama maupun dalam Injil Perjanjian Baru. Harta itu terpendam dalam peraturan-peraturan Injil, seperti air susu dalam buah dada, sumsum dalam tulang, mana dalam embun, air dalam sumur, dan madu dalam sarangnya. Harta itu terpendam bukan di dalam kebun yang dipagari atau di dalam mata air yang tertutup, melainkan di dalam ladang, yaitu ladang yang terbuka. Barang siapa yang mau, biarlah ia datang dan menyelidiki kitab suci. Biarlah ia menggali di ladang ini, seperti yang tertulis di Amsal 2 ayat 4, dan tambang berharga apapun yang ia temukan di dalamnya akan menjadi miliknya jika ia menempuh jalan yang benar. Wow, sungguh luar biasa jika kita bisa menemukan harta yang tersembunyi di ladang ini. Tidak terbilang nilainya. Alasan mengapa begitu banyak orang memandang rendah Injil dan tidak mau berkorban atau menghadang bahaya demi Injil itu adalah karena mereka hanya melihat permukaan ladang saja, dan berdasarkan inilah mereka menilai Injil. Karena itu, mereka tidak melihat keunggulan ajaran-ajaran Kristen atas ajaran-ajaran para filsuf. Tambang-tambang mineral yang paling berharga seringkali justru terpendam di tanah yang tampak sangat tandus. Dan karena itu tidak ada yang mau menawar tanah itu, apalagi sampai membelinya. Apa kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Apa kelebihan Alkitab daripada buku-buku bagus lainnya? Injil Kristus melebihi filsafat Plato atau ajaran moral Konghucu. Orang yang telah menyelidiki kitab suci dan menemukan Kristus dan hidup yang kekal melaluinya, Yohanes 5 ayat 39, telah berhasil memperoleh harta karun yang demikian di ladang ini, dan dengan begitu membuatnya berharga melebihi apapun juga. Saudara-saudara, orang yang mengetahui keberadaan harta ini di ladang dan menghargainya dengan benar tidak akan pernah merasa tenang sebelum mereka memiliki harta itu sendiri, bagaimanapun caranya. Orang yang telah menemukan harta ini akan menyembunyikannya, yang menandakan suatu perasaan cemburu yang kudus, supaya kita tidak kehilangan harta itu. Ibrani 4 ayat 1, supaya kita mencarinya dengan tekun. Jangan sampai iblis menghalang-halangi kita untuk memperolehnya. Orang tersebut bersuka cita karenanya, meskipun ia belum menawarnya. Ia senang karena ada tawaran untuk memilikinya, karena ia sudah ada di jalan yang benar untuk mengikuti Kristus, dan karena masalah ini sudah disetujui. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ia memutuskan untuk membeli ladang ini. Orang yang menerima tawaran Injil sesuai dengan persyaratan-persyaratannya pasti membeli ladang ini.
mereka menjadikannya milik mereka sendiri demi harta yang tidak terlihat di dalamnya. Kristus dalam Injillah yang harus menjadi tujuan kita. Kita tidak perlu naik ke surga, sebab Kristus yang ada di dalam firman sudah dekat dengan kita. Begitu hebatnya niat orang itu akan harta ini, sehingga ia menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Orang yang ingin memperoleh keselamatan dari Kristus harus bersedia berpisah dengan segalanya dan harus yakin dengan keputusan mereka. Mereka harus menganggap segala sesuatu itu sebagai kerugian, supaya mereka dapat menemukan Kristus dan ditemukan di dalam Dia. Mereka sungguh takjub dan bersuka cita, karena apa yang mereka temukan sungguh amat berharga. Mereka berdua rela menjual seluruh miliknya. Yang satu membeli ladang, yang lain membeli mutiara. Mereka tahu bahwa harta terpendam maupun mutiara lebih berharga dari apa yang mereka miliki. Kerajaan Allah adalah suatu harta yang tidak ternilai harganya, yang patut diinginkan melebihi apapun. Perjumpaan kita dengan Kristus merupakan penemuan harta yang paling berharga dibandingkan dengan apapun yang kita miliki saat ini. Oleh sebab itu, sudah semestinya kita merasakan sukacita yang luar biasa, sehingga kita rela berkomitmen untuk mengutamakan Yesus Kristus. Namun demikian, ada harga yang harus kita bayar sebagai murid Kristus, yaitu mencintai berbagai hal yang dicintai oleh Yesus. Kita perlu berkomitmen untuk menanggalkan seluruh bagian diri yang tidak sesuai dengan karakter Yesus. Seperti seruan Bapa Gereja Agustinus dalam Confessions, "Engkau menghembuskan aromamu padaku, aku menghirupnya, dan kini aku berhasrat akan engkau. Aku telah mencicipimu, kini aku makin lapar dan haus. Engkau telah menyentuh aku, dan aku terbakar oleh damai-Mu." Ketika kita mulai kehilangan hasrat untuk mendekat kepada Tuhan, kita perlu berdiam diri dan memandang salib-Nya. Kita masuk dalam saat teduh untuk mendengarkan suara Tuhan dengan jernih. Dalam keheningan, kita merasakan dan mengalami karya agung Allah di dalam hidup kita. Marilah kita bertekad untuk menjadikan hidup kita lebih indah dengan berfokus hanya kepada firman Tuhan. Demikianlah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita hari ini. Kita bersama-sama mengejar nilai-nilai kekekalan di dalam hidup kita, bukan yang bersifat sementara di dunia ini, karena bumi ini adalah perjalanan rohani bagi kita menuju surga. Tujuan Tuhan sangat jelas di dalam hidup kita, yaitu surga yang kekal. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur buat firman-Mu yang terus menghibur, mengajar, menguatkan kami, bahkan memberikan kami pencerahan, sehingga hari demi hari kami semakin mengerti, semakin mengenal tentang pribadi Yesus, tentang kerajaan Allah. Karena itulah yang ingin Engkau kendaki di dalam kami. Allah Bapa, saat ini kami bersyukur kepada Tuhan, dimanapun saat ini kami berada. Kami percayakan sepenuhnya hidup kami kepada Tuhan. Pengharapan-pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami sungguh percaya bahwa Engkaulah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup menuju surga. Dan kami bersyukur kalau saat ini Tuhan membawa kami, semakin kami menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami rindu Engkau yang memberkati kami, setiap pekerjaan, usaha, studi kami, bahkan seluruh kehidupan kami,
keluarga kami, kesehatan kami, seluruh harta benda yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mau serahkan semuanya kepada Tuhan, dan Engkau sepenuhnya berdaulat atas kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.